jadi ngajinya. Sini, di sini. Baik, bismillah. Terdengar jelas suaranya? Kenapa berdiri? Niatnya pengen ngaji kan, bukan pengen ngeliat si Koko. Kalau berdiri gimana pegangnya, susah gitu ya. Hah? Duduk aja. Baik. Kita buka dengan doa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma inna as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berkahi siapapun yang hadir malam ini ya Allah. Terimalah amal salih kami. Izinkan ini menjadi sesuatu yang mengundang ridha-Mu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Segala puji teruntuk hanya Allah yang atas nikmatnya kita bisa berkumpul di tempat yang baik, dalam kegiatan yang baik, bersama orang-orang yang baik. Apa kabar orang baik? Semoga ini jadi wasilah Allah pulangkan kita dalam keadaan yang baik, husnul khatimah. Salawat besar salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan semoga Allah sanggupkan kita istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai akhir nafas kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salam takzim, salam kenal kepada seluruh asatidz, salim ulama, kiai, tuan guru, tokoh masyarakat, dan khusus amir kita ini Kamang Hilir, Kamang Hilir, Ustaz Khudri Arhami. Izin Ustaz, terima kasih diizinkan ngaji bareng di Masjid Wusta Ampang. Terima kasih diizinkan ngaji bareng di sini, tapi mungkin dikoreksi lah, bukan Ustadz ini mah ya, hamba Allah yang terlalu banyak dosanya saja, tapi bukti Allah maha baiknya ya begini, ditutupi aib-aib diri ini sampai diizinkan ngaji di sini ya. Maka semoga pertemuan ini jadi kebaikan, jadi amal solih. Alhamdulillah. Kebayang kita udah capek ngelakuin segala macam hal, terus tidak dapat apa-apa, tidak jadi apa-apa, rugi tidak? Rugi. Karena ingat, ini nasihat dari sahabat mulia Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dikutip dari kitabnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, kitab Az-Zuhud. Beliau kasih nasihat kayak begini: semua orang adalah tamu, dan semua yang kita punya adalah titipan. Namanya tamu pasti akan pulang. Ya. Kayak bapak di sini bakal nginep di sini? Enggak, tamu bakal pulang. Dan semua yang kita punya harus dikembalikan. Maka ketika semua orang udah pergi, relasi yang melindungi kita,
backingan, orang-orang yang selalu menjaga, mendukung, pergi semuanya. Lalu semua yang kita jadikan pegangan, harta dan lain-lain semuanya sudah dikembalikan. Terus apa sisanya? Sungguh rugi ya. Makanya mudah-mudahan capek-capeknya datang ke sini, mungkin harusnya sudah jam istirahat tapi masih mau kumpul di sini. Kalau niatnya untuk ngaji, siapapun yang bicara, yang bicaranya datang atau enggak, tetap jadi amal soleh. Tapi kalau niatnya buat foto sama yang bicara, nah ya nggak apa-apa sih, cuman jangan sampai rugi ya. Sehingga kalau ditanya waktu itu, kok kalau semua hal itu Allah yang menentukan, terus buat apa kita capek-capek berusaha, berikhtiar? Ibu masakin suami kerja banting tulang, panas-panas di luar, bercucuran keringat ya. Buat apa capek-capek? Dokter misal, dokternya berkata, ini pasien mau sakit seperti apapun, separah apapun, saya tidak sentuh pun, kalau kata Allah sembuh, sembuh. Datang pasien selanjutnya, cuman sakit panu. Uni tahu panu putih-putih ya. Kalau ini saya bukan, mungkin saya panu sekujur tubuh ya. Sakit panu, dokternya 1000 orang, semuanya berusaha mengobati. Kalau kata Allah tidak sembuh, tidak sembuh ya. Lalu dokternya ditanya, terus buat apa dokter mau ditelepon ke UGD tengah malam capek-capek datang? Kan bukan dokter yang nyembuhin, katanya Allah, buang-buang energi ya. Maka buat apa ini kita capek-capek, tiap hari ada yang kerja, tiap hari tetap mengurus anak, anaknya kadang tidak pernah berterima kasih. Buat apa capek-capek? Berikhtiar agar jadi amal soleh. Enak kalau begitu yang dikejar. Contoh-contoh ya, ada orang yang seumur hidup seluruh keinginannya dikabul sama Allah. Jangankan berdoa menengadahkan tangan, baru ngelamun udah langsung dikabulin 5 menit kemudian misal. Tapi tidak ada satupun ucapan, tindakan, perbuatan yang jadi amal soleh yang diterima Allah. Berarti meninggal dapat apa? Pegel, capek doang di dunia, bak-bak sana sini, di hadapan Allah nggak bawa bekal apa-apa. Padahal jadi di dunianya beneran kaya, beneran punya jabatan, beneran viral. Rugi tidak? Atau orang yang kedua, dari lahir sampai akhir hidupnya lebih sering tidak dikabul doanya, tapi setiap ucapan, tindakan, perbuatan, bahkan setiap hembusan nafas jadi amal soleh karena selalu ingat Allah. Pulang bisa jadi dia yang paling banyak bekalnya ya. Padahal di dunia dia yang difitnah, dia yang dicaci, dia yang disakiti. Karena udahlah, risihlah, yang penting jadi amal aja. Enak kalau kayak gitu ya. Maka ketika kita pengen berusaha, semuanya pengen hidup tenang, pengen bahagia, tapi kadang sesekali masih suka stres ya, menderita. Tahu nggak kenapa? Banyak sih alasannya, tapi salah satu kesimpulannya karena kita meletakkan kebahagiaannya pada apa yang kita suka, bukan pada apa yang Allah suka. Nih survei. Kita punya keinginan tidak? Allah punya keinginan tidak? Allah ingin kita selamat, Allah ingin kita bahagia. Dari lahir sampai detik ini, jawab jujur, kita lebih banyak mengejar keinginan Allah atau keinginan diri sendiri? Terus selama ini udah ngejar keinginan diri sendiri, kok masih gampang kecewa juga? Padahal sebagian
Ada sebagian orang tercapai keinginannya, pengen punya jabatan, pengen kaya beneran kaya. Emangnya setelah semuanya tercapai langsung jadi manusia yang bahagia seutuhnya gitu tanpa pernah sedih sekalipun? Tetap ya. Makanya harus berapa kali patah hati dan kecewa lagi baru kita sadar bahwa ternyata bahagia itu bukan pada apa yang kita suka, tapi pada apa yang Allah suka. Yang penting Allah suka. Ya, Masya Allah. Karena salah satu yang dilihat waktu masih di Thailand, di kehidupan yang lama, diperlihatkan oleh Allah segala hal yang menurut orang adalah sumber kesenangan, kebahagiaan, dicicipi, dimiliki, dan orang lain di sekeliling pun memiliki itu semua, bahkan ada yang lebih banyak, tapi tidak bahagia juga. Pernah ngelihat orang kaya masih stres? Ada. Yang punya jabatan masih mencuri dari rakyatnya? Ada. Yang istrinya udah cantik masih selingkuh? Makin ngegas ya. Tenang, saya tidak sedang membicarakan suami ibu ya. Suami ibu soleh semua insya Allah ya. Kata orang kan katanya itu sumber kesenangan ya, tapi ternyata enggak juga. Saya nyari akhirnya siapa yang bahagianya tanpa alasan dan tanpa batas. Yang jawab orang ateis. Dia bilang, mana ada orang kayak gitu. Kalau ada pun itu paling cuman orang suci yang dekat dengan Tuhannya. Bilangnya gitu. Saya mikir lagi, meskipun saya TK sampai SMA-nya sekolah Katolik, tapi kan nabi-nabinya ada yang orang-orang yang disebutnya suci, disebutnya nabi. Ya, suci dari dosa, maksum kalau kata orang Islam ya. Dan ya juga ya, mereka tuh pahala lebih banyak, perbuatan baik lebih banyak ya. Dosa jelas sedikit, bahkan terampuni dari dosa, tanpa dosa. Tapi ujiannya tetap lebih banyak daripada orang lain. Tapi tetap lebih baik akhlak dan kelakuannya daripada orang lain. Nggak pernah satupun dari mereka nyesel gitu, pundung, nyesel jadi nabi, tahu gitu nggak diambil lowongan ini misalkan ya. Meskipun bukan lowongannya jadi nabi ya. Maka mikir lagi, iya juga ya, ada orang-orang yang katanya soleh asli. Kita perhatiin orang yang benar-benar soleh, kok kayak nggak pernah marah, nggak pernah ngambek, nggak pernah kecewa, nggak pernah sedih, nggak pernah ngeluh gitu ya. Meskipun udah berbuat baik, terus yang ditolong malah jahat kepada dirinya, tetap aja gitu berbuat baik ya. Kalau penasaran pun kita tanya, udah misalkan orang Sumbar ya, udah kan sudah berbuat baik tapi dia malah jahat, kenapa tidak marah? Untuk apa saya marah? Pada main apa di atas? Nggak apa-apa ya. Untung yang main anak-anak mau aja. Kalau kita yang teriak-teriak baru kan ya. Insyaallah. Alhamdulillah. Ya. Ditanya, kan udah berbuat baik tapi malah dijahatin, malah dizolimi. Kenapa nggak marah? Kan dia yang zolim. Masa dia yang zolim, saya yang dihukum Allah? Nggak masuk akal. Ya. Tapi kan kamu jadi korban, dijahatin. Saya bakal mati, tapi cita-cita ke surga. Nabi Adam aja diusir dari surga karena satu dosa. Saya yang pengen ke surga, emang dosanya cuma satu? Banyak ya. Udah gitu pengen ke surga, ibadah segini-gininya, sholat lupa rakaat terus, istighfar kurang, sedekah apalagi. Terus pakai bekal apa saya ke surga? Kan berarti harus digugurkan ini dosa. Tahu-tahu dia zolim, gugur jadinya dosa ya. Gugur jadinya dosa ya. Karena dalam Islam itu yang rugi bukan yang dizolimi, tapi yang menzolimi. Dia zolim, transfer pahala, berarti pahala dia habis, dosa kita diangkut dia ya. Berarti
Alhamdulillah dia sedang mendekatkan saya ke surganya Allah. Makanya pengen nganterin kue bolu nih, ngasih ke orang itu. Tapi kan aibmu dibongkar oleh dia. Aib yang dia sebutkan lebih sedikit daripada aib saya yang lain. Allah tahu kok saya siapa. Ketika sendirian pernah berbuat apa aja, enggak tuh gak dibongkar sama Allah. Kenapa harus marah sambil dibongkar? Saya jadi tahu apa yang harus diperbaiki. Coba lihat ya, dia sampai begadang tidak makan hanya untuk mencari aib-aib saya yang lama. Dicari foto-foto yang lama di Facebook, terus ketemu. Begitu ketemu, dibongkar ke orang-orang. Maka saya jadi tahu apa yang harus saya perbaiki. Lihat, orang jadi baik kan karena dikasih tahu kekurangannya. Nyamuk aja mati karena tepuk tangan. Ya. Maka berarti luar biasa dia pengorbanannya. Kok dia cinta banget sih sama aku, bela-belain nyari aibku ya. Coba orang yang aku cinta sama kita, ada gak yang ngabisin waktu 24 jam mencari keburukan kita? Enggak tuh. Berarti dia kecintaan yang lebih besar itu luar biasa. Tapi kan zalim, orang jadi mencaci maki kamu. Tenang aja. Emangnya kalau dicaci langsung berubah? Heh Denis, monyong kamu, mulut saya langsung mancung gitu? Enggak, begini aja. Nah, malah dia yang harus majuin bibir. Coba nyebut kata monyong tanpa majuin bibir, bisa nggak? Susah. Ini nggak bisa ya. Tenang aja. Dipuji sama, dipuji juga. Kadang dipuji juga ada maunya. Alhamdulillah. Tapi kelakuannya nyebelin kok. Alhamdulillah, meninggal gak ditanya kelakuan orang, ditanya kelakuan masing-masing. Punten, jadi saya ruginya belah mana? Enak sekali hidup, Masya Allah. Lu capek ya. Kata kan kalau Allah maha benar, Allah dengan segala firman-Nya. Kalau netizen maha benar, netizen dengan segala komennya ya. Jadi orang mah komen gimana ya. Alhamdulillah. Ingat cerita yang itu, ayah, anak laki-laki sama keledai satu ya. Jalan kaki dua-duanya, keledainya tidak dinaikin, diomongin bodoh orang teh. Ada keledai bukannya ditaikin, nggak ditaikin. Ya udah, ayahnya naik, orang lagi lewat, anak kurang, ayah nggak perhatian sama anaknya. Masa anaknya dibiarin jalan deh. Akhirnya anaknya naik, bapaknya jalan. Anak nggak tahu diri, bapaknya dibiarin jalan. Akhirnya naik dua-duanya, tidak berperi kehewanan. Ya gitu ya. Masa keledai segede gitu dinaikin dua orang? Gimana tuh ya? Alhamdulillah surga kita nggak di mulut orang ya. Tapi ya Allah ya suka ya. Bu, jawab ya. Bu, ibu suka nggak dikasih uang 100 juta? Suka. Tapi palsu, nggak jadi ya. Suka ya. Nyadar nggak? Kita kadang suka loh sama yang palsu. Tahu contoh yang palsu? Tahu? Nih kalau kumpul kadang reunian atau gimana, terus ada ucapan dari seseorang, ibu kok setiap hari bertambah muda ya? Bu, apa menurut ibu itu ucapan yang asli? Fakta? Bukan deh. Tolong jelaskan secara medis, belah mana masuk akalnya setiap hari manusia tambah muda, itu gimana ceritanya? Tapi kadang kita mah seneng tuh ngedengerin yang kayak gitu. Nyampe toilet ngaca, iya juga ya. Hati-hati, muji juga kadang. Ya, syukran sekolah kayak Ustaz. Muji, Masya Allah, ibu terlihat awet muda. Berapa sih usianya? Aku udah 42 loh kok. Masa? Kayak 41,5 ya? Lumayan lah, setengah tahun juga bisa beramal. Berapa kali sholat setengah tahun? Kadang hati-hati, ada udang di balik bakwan. Setelah memuji, ternyata ada bisikan maut. Bu, boleh pinjam gopay dulu nggak nih? Hati-hati ya.
Masya Allah. Ya anggaplah dikasih itu ya, tuh, nah, silakan Uni pakai aja ya. Oh Masya Allah, ini memang manusia terbaik. Lebay ya. Udah, terima kasih. Besoknya nggak sengaja, nggak janjian, qadarullah ketemu di pasar. Kita cuma berniat nyapa, assalamualaikum. Dia kaget, langsung pergi lari gitu ya. Sakit hati tidak? Sakit hati tidak? Sakit hati. Kalau ngukurnya dari udah keluar duit, dibantu, dia pura-pura nggak kenal, sakit hati. Tapi coba lihat ya, dari sudut pandang yang lain nih. Waktu kita minjemin dia uang, dicatat jadi amal nggak sama malaikat? Catat, berarti nggak mungkin malaikatnya ketiduran, jadi pahala insya Allah. Satu dapat pahala. Besok ketemu sama orang yang sama, dia malah pura-pura nggak kenal, menyakitkan. Dalam Islam kepahitan cuma dua ujungnya. Satu menggugurkan dosa, dua meninggikan derajat. Dari kejadian tadi, sakit hatinya kita jadi penggugur dosa. Berarti dari kejadian tadi dapat dua hal. Satu dapat pahala, satu dapat penggugur dosa. Bukankah itu dua tiket utama ke surganya Allah? Kalau masih ngambek, yuk kudu berani menampar diri sendiri. Kenapa ngambek? Duitnya juga dari Allah. Kalau memang itu aslinya setiap kali kita sedekah, bukan kita yang dermawan, tapi memang kata Allah ada uang, ada rezeki orang tersebut yang dititipkan di dompet kita. Mau kita tahan kayak gimana nyampe demi Allah ke orang itu? Nggak mungkin enggak. Ya. Jadi ternyata kan aslinya Allah yang sedekah kepada orang itu. Terus kita yang diizinin jadi jalan, diizinin kecipratan pahalanya. Maha baiknya Allah. Asal syaratnya satu, ngilang aja udah, jangan ngaku-ngaku. Ya. Nih, pertanyaan sederhana ya, nolongin orang, pilih mana? Dia memuji tapi tidak dapat pahala, atau dia tidak memuji tapi dapat pahala? Pilih pujian atau pahala? Pahala. Emang tahu bentuk pahala kayak gimana? Meskipun selama ini nggak tahu apakah pahala itu kotak-kotak, bulat, segitiga, nggak tahu, tetap aja kita kejar, ya nggak? Kalau di hati masih ada iman. Ya. Nah kalau kita masih ngambek, benar kata Imam Ibnu Taimiyah ya, orang kalau masih mudah sedih, mudah mengeluh, dua alasannya. Satu, karena ia membaguskan dunianya. Dua, lalu menghancurkan akhiratnya. Baguskan dunia, hancurkan akhirat. Gini ya, contoh. Kita pasti pulang tidak? Pasti. Jangankan pulang ke akhirat, abis ini juga pasti pulang ke rumah. Ya. Kita pasti pengen pulang ke rumah, kampung halaman kita yang asli. Insya Allah mudah-mudahan pulang ke surganya Allah. Ya. Ibarat gini ya, ada rumah kita di ujung jalan. Untuk bisa pergi ke rumah itu harus naik jembatan. Ada tidak orang yang sengaja mempercantik jembatannya? Jembatannya dikasih karpet, lampu sorot, tanaman hias, pegangannya dari emas, tapi rumahnya dibiarkan bobrok. Pintunya bolong, jendelanya lepas, atapnya bocor, temboknya retak. Bukankah secantik-cantiknya jembatan kita nggak mau tinggal di jembatan? Iya, pasti pengennya tinggal di rumah. Tapi, nah dunia yang lagi kita jalanin ini, ya ini kita lagi di jembatan. Kalau kita sibuk mempercantik jembatannya aja, melupakan rumahnya, kan agak lucu ya. Katanya pengen pulang ke rumah, gak pengen tinggal di jembatan, tapi jembatannya terus yang dipercantik. Bukan gak boleh punya, enggak, mangga silakan. Para sahabat Nabi kalau pengen jujur, pengennya 24 jam sama Nabi, ibadah aja terus. Tapi enggak, kamu sana ke medan perang, menguasai peperangan. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Kamu menguasai perekonomian, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ada yang pengen ikut perang, nggak bisa. Kamu tugasnya menuntut ilmu, Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Ada perannya tuh masing-masing, terserah. Tapi yang penting jadi jalan tambah dekat sama Allah. Ya, asli ya. Kenapa setiap kali acara dibuka dengan ucapan, yuk kita bersyukur atas nikmat iman, nikmat Islam. Kata saya teh, kok cuma dua itu aja? Emangnya punya duit nggak nikmat? Punya jabatan nggak nikmat?
Setelah kita renungkan, karena memang hanya iman dan Islam lah yang tidak punya potensi jadi dosa. Ada gitu orang masuk neraka gara-gara iman dan Islamnya benar? Enggak. Tapi kalau gara-gara salah menggunakan hartanya, ada? Nah, menyalahgunakan jabatan, ada? Makanya berarti aslinya yang sedang kita alami, jalani, miliki, semuanya masih belum menjadi nikmat, tapi masih berupa ujian. Ulangi. Iya. Contoh ya. Ibu tiba-tiba di SMS sama suami. Is istri ya. Istri ya. Iya suami. Kan benar kan? Istri sama suami ya. Ada apa Gini uang belanja dinaikkan ya jadi 20 juta per minggu. Tuh, mudah kan nyenengin ibu-ibu, tinggal dikasih khayalan udah bahagia mereka ya. Makanya senang nonton drama, karena hanya di drama mafia tapi glowing, namanya Vincenzo ya, seperti itu ya. Nih Uni, ibu, bunda, uang belanja dinaikkan, nikmat bukan? Bukan, ujian. Kapan bisa jadi nikmat? Kalau bisa kita jadikan jalan tambah dekat sama Allah. Semenjak uangnya bertambah banyak, jadi bayar zakat, berkurban, dan lain-lain ya. Coba, uangnya tambah banyak tapi dipakai maksiat, masa nikmat? Ada orang pengen maksiat bisa nggak jadi loh, karena nggak punya duit. Berarti kan nggak punya duitnya itu pertolongan dari Allah, bisa jadi ya. Nah, seperti itu ya. Atau suami misalkan ya, di SMS sama bosnya wan karyawan ya, kan dipanggilnya, ada karyawan dipanggilnya wan ya. Ada apa tur? Direktur ya. Besok kamu saya naikkan jabatan ya, jadi atasan saya. Gimana cerita? Ya. Bu, Pak, naik jabatan nikmat tidak? Nikmat bukan? Ujian, sama ya. Kapan jadi nikmat? Jika bisa membuat kita tambah dekat sama Allah. Ini kayak gitu ya. Karena kalau naik jabatan yang malah jadi menyalahgunakan, ya rugi. Tapi kalau digunakan buat kebaikan, ya mari kita perdengarkan kepala kita yang baru, sambutan. Perhatikan semuanya. Mulai akhir bulan ini gaji kalian semua saya potong 2,5%. Karena untuk bayar zakat. Dia udah ngitung tuh, gaji karyawan saya segini, perusahaan gede, gaji gede-gede, tapi nggak pada mau bayar zakat. Coba kalau yang ngomong sesama karyawan, udah bayar dong zakat, siapa kamu ngatur-ngatur? Tapi kalau yang ngomong atasannya dijadikan peraturan, mau gimana? Ya tentu untuk karyawan yang muslim saja, yang tidak muslim kan bukan mukallaf, tidak dikenai kewajiban syariat, jadi nggak harus bayar zakat. Ya, Masya Allah. Mumpung jadi atasan, ya, mumpung bisa buat peraturan, ya, Bismillah, Allah suka, tenang, ya. Kalau tidak terima, capek luar biasa. Ya, contoh, ibu tidak suka terlihat membesar, maka tiap kali foto tahan nafas, capek bukan? Capek nggak bu? Capek. Sudah siap kameranya? Jangan lupa tahan nafas ya. Berhasil terlihat langsing, wajahnya biru, kurang oksigen, kurang wibawa juga. Bunda tahu benda yang namanya korset? Tahu? Apa fungsinya? Biar langsing. Enak nggak? Nyaman nggak dipakainya? Enggak. Tapi nggak apa-apa demi ya. Luar biasa ya. Saya boleh survei, bunda-bunda boleh. Mumpung ketemu majelis taklim yang ada ibu-ibunya ini ya, boleh survei, boleh. Pertanyaannya sederhana ya. Kalau ibu-ibu, kenapa ibu-ibu tuh kalau foto nggak bisa 1 kali? Sekali tetap aja 3 kalinya. Belum timernya 5 detik. Nih, nanti setelah nyampe rumah dilihat fotonya, oh ternyata ada 74 ya. Emang diposting semua? Enggak kan? Berapa yang dipajang di status?
Satu. Terus foto 74 kali itu buat apa? Ini gimana, langsung ditutup aja. Alhamdulillah. Bapak, Ibu, Uda, Uni yang dirahmati Allah, saya memohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan dalam penyampaian. Murni seluruhnya dari kebodohan diri ini, tolong dimaafkan, dinasehati, dan dikoreksi. Jika ada kebaikan pasti dari Allah dan kita bersyukur kepadanya. Mudah-mudahan ini bukan pertemuan pertama dan terakhir. Kalaupun tidak, semoga Allah kumpulkan kita lagi di kelak di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, 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 dan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.